Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya untuk perkuliahan teknologi produksi tanaman pangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya komoditas jagung. Kemudian setelah kita mengenal komoditas jagung, morfologinya, kemudian fisiologinya, syarat tumbuhnya, sehingga juga kita sudah mengenal bagaimana cara atau teknik budidaya tanaman jagung itu sendiri. Nah, kemudian untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hama dan penyakit tanaman yang sering kita temui atau sering menyerang pada tanaman jagung. Sehingga dengan adanya pengetahuan materi kali ini, harapannya adalah saudara-saudara semuanya bisa mencegah adanya serangan hama ataupun penyakit pada tanaman jagung. Selain itu juga tidak hanya mencegah saja, akan tetapi saudara akan mengetahui bagaimana atau langkah apa saja yang harus dilakukan ketika terdapat suatu serangan hama ataupun penyakit pada tanaman jagung yang saudara budidayakan. Oke, masih bersama saya Tangguh Prakoso. Nah, yang pertama kita harus mengenal sebenarnya apakah itu hama, ya kan? Hama kalau dari saudara-saudara semuanya mungkin sering atau mungkin udah familiar mengenai hama. Hama tanaman jagung, hama tanaman padi, hama tanaman yang lain-lainnya. Nah, itu seringkali kita sudah mendengarnya. Akan tetapi saudara-saudara semuanya harus mengetahui, harus mengenal hama itu apa. Oke. Nah, hama adalah semua hewan ataupun makhluk hidup yang karena aktivitas hidupnya merusak tanaman secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Nah, kalau umpamanya di sini saudara-saudara semuanya memperhatikan bahwasanya hama itu adalah semua hewan ataupun makhluk hidup sebenarnya. Jadi tidak hanya terbatas hewan saja, tapi juga makhluk hidup. Nah, biasanya kalau umpamanya hama itu hubungannya dengan insek ya, atau makhluk hidup atau hewan seperti itu. Nah, kalau umpamanya saudara-saudara semuanya mengetahui organisme pengganggu yang lainnya adalah gulma, ya kan? Nah, gulma itu apa? Kalau hama itu adalah hewan atau makhluk hidup, gulma itu adalah tanaman, yang mana mereka sama-sama merusak atau merusak tanaman karena adanya aktivitas hidupnya itu tadi, baik secara kuantitas atau jumlah maupun kualitas. Oke, kualitasnya. Nah, sehingga hal ini akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi karena kita melakukan suatu aktivitas pertanian, salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, di lain sisi untuk konsumsi juga. Oke ya, jadi sekali lagi, hama atau gulma adalah semua makhluk hidup, baik hewan, itu adalah hama disebutnya. Oke ya, hewan. Kemudian bisa juga tanaman atau biasa kita kenal dengan gulma, yang mana aktivitas hidupnya, aktivitas hidupnya itu pertumbuhannya, dia makan, dia mengambil unsur hara ataupun yang lainnya, yang nantinya akan merusak tanaman baik secara kuantitas atau jumlah, paham ya, tapi juga secara kualitas, kualitas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi, bisa gagal panen, kemudian bisa hasil panennya menurun ataupun yang lainnya. Oke ya, paham ya di sini. Jadi kita akan memiliki suatu pandangan yang sama mengenai hama ataupun gulma. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah, nah di sini sebenarnya seberapa besar sih Pak peranan organisme pengganggu tanaman atau biasa kita kenal dengan OPT dalam mempengaruhi suatu produksi. Produksinya di sini adalah produksi dari tanaman karena kita menanam tanaman. Oke ya. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih organisme pengganggu tanaman itu tadi, bisa hama ataupun hewan ataupun gulma. Nah, rata-rata kehilangan hasil produksi pertanian karena serangan OPT kurang lebih adalah 30%. Besar sekali kan dari potensi hasil yang
dapatkan. Dan hama menyumbang sebesar 20 sampai dengan 25 persen. Berarti hampir 5% saja yang tidak diserang atau tidak disumbang oleh OPT itu sendiri, sehingga hama ataupun gulma ini harus perlu dikendalikan, karena kalau umpamanya tidak dikendalikan maka akan sangat berpengaruh pada produksinya, bisa dari kualitas yang seperti yang kita bahas tadi, bisa secara kuantititas atau jumlahnya seperti itu, sehingga perlu adanya penanganan khusus untuk mengendalikan hama, gulma ataupun penyakit. Nah, lainnya 5%-nya ini tadi itu adalah yang pertama untuk bahan pangan, itu pasti karena hasil panen atau hasil panen yang kita ambil dari tanaman itu adalah termasuk proses kehilangan produksi sebenarnya, sehingga kehilangan produksi itu dihitungnya bukan hanya dari diserang hama, diserang gulma ataupun yang lainnya, tetapi ketika suatu hasil tanaman bisa buah, bisa tongkol, bisa biji, kita ambil, itu dianggapnya sebagai juga pengurangan produksi juga, karena kita untuk bahan pangan kayak gitu. Yang berikutnya adalah penyakit tanaman. Nah, penyakit di sini juga sangat berpengaruh, karena kalau umpamanya suatu tanaman itu tidak sehat, ya kan, maka aktivitas hidupnya akan terganggu. Kalau umpamanya aktivitasnya terganggu, maka dia tidak bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Kalau umpamanya tidak bisa bertumbuh dengan baik, maka tidak bisa memproduksi secara optimal atau secara maksimal. Nah, itu sangat berpengaruh. Berikutnya juga karena gulma, kayak gitu. Gulma juga berpengaruh dalam mempengaruhi adanya produksi tanaman. Nah, kenapa? Karena semakin banyak tanaman akan juga mempengaruhi atau banyak persaingan untuk menyerap hara. Nah, persaingan di sini kalau umpamanya satu jenis tanaman saja, otomatis akan satu sumber makanan atau satu kegemaran menu ibaratnya. Nah, kalau umpamanya banyak jenis tanaman, maka sebenarnya untuk persaingan dalam mengambil suatu bahan makanan atau unsur hara itu bisa dikurangi. Kalau umpamanya satu jenis tanaman saja, maka dia akan ada penyerapan besar-besaran suatu unsur tertentu. Katakanlah kalau umpamanya jagung, dia suka dengan unsur P, berarti P akan banyak diserap oleh tanaman jagung tersebut karena satu jenis tanaman, sehingga persaingan untuk mendapatkan unsur P akan semakin tinggi, ya kan? Kalau umpamanya persaingan tinggi, kalau umpamanya ada tanaman yang tidak sehat atau tidak bisa menyaingi atau mengikuti persaingan tersebut, maka akan terganggu produksinya, ya pasti kan? Oke, paham? Nah, untuk yang berikutnya, kalau umpamanya beda komoditas, satunya jagung, kemudian di bawahnya ada kacang tanah, kemudian mungkin jagung dengan katakanlah ada padi ataupun bawang merah, itu masih persaingannya masih tidak sebesar ketika satu komoditas saja. Karena kalau katakanlah jagung suka dengan P, seperti itu, padi suka dengan N, maka persaingan untuk mendapatkan P itu tidak terlalu besar ketika bersaing dengan padi, karena padi suka dengan unsur N itu tadi. Nah, oke ya, paham ya di sini ya maksudnya ya. Kemudian dari 30% maka ada sekitar 70% yang mempengaruhi produksi lainnya, yaitu adalah di sini ada serangan hama, kemudian ada serangan penyakit, kemudian ada gulma, dan kemudian dimanfaatkan sebagai makanan manusia. Nah, seperti itu. Oke, berarti sebagai paling besar itu adalah di bahan pangan, digunakan untuk bahan pangan manusia itu sekitar 70%, sehingga kita itu paling banyak memanfaatkan hasil panen dari suatu tanaman yang kita budidayakan. Oke ya, paham ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita mindsetkan dalam suatu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, yaitu adalah menurut Anda silahkan ditanya, ya kan, dari hati paling dalam.
atau yang paling dalam, apakah perlu yang namanya kita berantas, kita habiskan itu semua hama, kita habiskan semua gulma, kemudian kita berantas semua penyakit seperti itu, atau mungkin kita kendalikan. Nah, kendalikan di sini adalah untuk menekan jumlahnya, sehingga dengan jumlah yang ada itu dia tidak berpengaruh atau tidak memberikan dampak yang besar, tidak memberikan kegagalan panen yang besar terhadap tanaman yang kita budidayakan. Nah, itu yang namanya dikendalikan. Tetapi kalau diberantas itu semuanya dihilangkan. Kalau umpamanya ada 100 populasi, ya 100-100-nya itu dibunuh semuanya, diberantas semuanya. Tapi kalau dikendalikan dari 100 itu mungkin ambang batasnya untuk aman itu adalah 20. Ya berarti yang dikendalikan ada 80 populasinya saja. Kayak gitu. Itu bedanya dikendalikan atau diberantas. Kalau diberantas itu semuanya dibunuh. Kalau umpamanya dikendalikan itu kita kendalikan populasinya hingga dia tidak terlalu berimbas pada tanaman yang kita budidayakan. Jadi 20 hama ini dia tetap ada di tanaman kita, tetapi dia tidak berpengaruh besar terhadap apa yang kita tanam kayak gitu, karena cuma sedikit kayak gitu. Oke, beda kalau umpamanya kita berantas, ternyata itu akan mempengaruhi yang namanya rantai makanan, maka akan ada suatu peledakan suatu peledakan mungkin varietas, mungkin hewan ataupun yang lainnya ketika hama tersebut atau hewan tersebut dihancurkan atau dibunuh semuanya. Kayak gitu, itu pasti akan ada ketidakseimbangan populasi. Kayak gitu ya. Itu sudah didapatkan oleh kawan-kawan semuanya, oleh saudara-saudara semuanya di rantai makanan. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini ini bedanya pengendalian sama pemberantasan. Oke ya. Nah, oke. Pemberantasan adalah suatu kegiatan memusnahkan atau membasmi habis. Dibasmi habis itu benar-benar dilenyapkan semuanya, sesuatu yang dianggap sebagai pengganggu. Oke kan? Kenapa kok mereka diberantas? Karena dianggap sebagai pengganggu. Kalau umpamanya dia tidak mengganggu ya tidak diberantas kan, seperti itu. Tetapi pemberantasan di sini memiliki arti bahwasanya dia memusnahkan atau menghabiskan sesuatu yang dianggap sebagai pengganggu. Berarti benar-benar dihabiskan sekali, dihabiskan langsung sampai nggak ada kayak gitu ya. Nah, kalau pengendalian bedanya adalah pengaturan. Di sini ada sistem pengaturan, ya kan? Suatu makhluk atau organisme pengganggu. Oke, organisme pengganggu itu adalah OPT. Dia bisa dalam berbentuk hewan, hama ataupun gulma itu tadi. Yang disebut dengan hama dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi ataupun ekonomi. Nah, di sini adalah pengaturan, adanya pengaturan, sistem pengaturan. Nah, pengaturan seperti apa, Pak? Itu tadi kita harus menghitung kiranya kalau umpamanya hama dengan jumlah seperti ini itu berefek enggak pada hasil panen yang kita dapatkan. Kalau memang tidak berefek besar, maka ya perlu itu merupakan pengendalian, dia udah masuk dalam pengaturan pengendalian. Tapi kalau umpamanya sangat berefek ya perlu ada pengendalian. Maka dari jumlah populasi yang ada di ladang tersebut kira-kiranya berapa persen jumlah hamanya? Katakan 80%. Nah, ini sangat merugikan. Bagaimana caranya untuk menekan biar tidak merugikan? Oh, itu harus ditekan hingga angka 10%. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada yang namanya pengelolaan atau pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, ini nanti akan diajarkan oleh Bu Nova dalam mata kuliah pengendalian hama terpadu. Oke, nanti akan dibahas lebih dalam di sana bagaimana caranya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini sedikit pengantar saja untuk pengendalian hama terpadu, sehingga nanti kalau memang umpamanya tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut bisa menghubungi Bu Nova ataupun Bapak Ibu yang mengampu pada mata kuliah pengendalian hama terpadu. Nah, tetapi di sini sedikit memberikan informasi saja pada saudara-saudara semuanya bahwasanya pengendalian hama terpadu memiliki arti bahwasanya yaitu adalah suatu konsep atau cara berpikir, ya kan? Konsep dia berarti harus terencana atau cara berpikir mindset, oke, mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman atau pengganggu tumbuhan
dengan pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi itu bagaimana? Pendekatan yang mirip dengan alami, atau pendekatan yang dia tetap memperhitungkan kelestarian alam. Nah, itu adalah pengendalian atau pendekatan secara ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Nah, taktik pengendalian ini seperti apa? Ya kan? Nah, pengendalian ini bisa menggunakan musuh alami, kemudian dengan budidaya tanaman yang sehat. Ketika tanaman sehat, maka dia tidak mudah untuk diserang tanaman. Kalau diserang hama ataupun penyakit, kalaupun diserang, dia tidak akan berefek pada tanaman tersebut karena dia memiliki kesehatan tanaman itu tadi. Berikutnya adalah pemanfaatan musuh alami. Nah, di sini kita manfaatkan yang namanya adalah rantai makanan, ya, rantai saling memakan itu tadi. Nah, kita memanfaatkan musuh alami dari hama yang ada di tanaman tersebut itu apa? Nah, kita carikan itu predator dia. Kalau umpamanya sudah ada, maka kita perbanyak predator hama tersebut sehingga predatornya atau musuh alaminya itu akan memakan hama-hama yang ada di tanaman tersebut. Itu tadi ya, sehingga kita memanfaatkan yang namanya rantai makanan. Oke, sehingga nanti predatornya akan memakan hamanya, kemudian predatornya akan semakin banyak dan mencari hama-hama yang ada di situ, sehingga pengendaliannya itu secara alami, memanfaatkan adanya pendekatan ekologi itu tadi. Oke ya, sehingga berikutnya adalah pengamatan rutin dan atau pemantauan. Nah, di sini adalah fungsi dari adanya akademisi itu bisa dengan cara adanya pengamatan rutin dan pemantauan, sehingga kita mendapatkan suatu cara atau mungkin teknik dalam pengendalian hama terpadu yang khususnya mendekati dengan ekologi. Oke, yang berikutnya adalah petani sebagai ahli PHT. Nah, di sini harus adanya sosialisasi, suatu penyuluhan pentingnya atau bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu, sehingga kita akan bisa mengurangi masukan kimia khususnya insektisida ataupun mungkin pestisida ataupun herbisida yang nantinya semakin lama akan tidak baik untuk kesehatan maupun baik untuk tanaman ataupun untuk lahan yang kita usahakan sebagai media pertanaman itu tadi. Sehingga inilah pentingnya dalam pengendalian hama terpadu, sehingga kita harus menggunakan kata-kata pengendalian, bukan pemberantasan hama, tetapi pengendalian hama. Itu akan lebih bijak dibandingkan kita menggunakan pemberantasan hama. Oke, seperti itu ya, kita harus merubah mindset dari pemberantasan menggunakan kata pengendalian. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan mengenal apa itu hama tanaman jagung. Oke ya, di sini saudara-saudara bisa mengetahui bahwasannya hama itu tadi adalah suatu hewan atau makhluk hidup yang nantinya setiap aktivitasnya dapat merugikan suatu tanaman yang kita budidayakan, baik secara kuantitas atau jumlah ataupun secara kualitasnya. Nah, ini adalah beberapa contoh hama yang kita sering temui di tanaman jagung. Yang pertama adalah Hyolitis armigera atau penggerek tongkol. Nah, di sini adalah merupakan induk hama, yaitu adalah lalat Hyolitis. Umumnya meletakkan telurnya di rambut jagung atau silk. Oke, rambut jagung tahu kan? Jadi mohon maaf sebentar. Jadi di sini ada tongkol, kemudian nah ini adalah rambut jagungnya atau silk. Kita biasa disebutnya silk seperti itu, sehingga mereka menempelkan telur-telurnya itu di rambut jagung ini. Oke ya, telur yang sudah berumur 3 hari dari penempelan itu tadi akan menetas dan akan kemudian masuk ke dalam tongkol jagung melalui rambut jagung itu tadi. Jadi dia bisa masuk dalam tongkolnya, lalu dia akan memakan biji jagung. Oke, jadi akan, kalau umpamanya saudara-saudara temui itu ada bekas atau mungkin ini sisa-sisa makanan ataupun kotoran yang dibuang oleh Heliotis. Oke, dibuang oleh Heliotis atau penggerek tongkol. Kemudian mereka akan memakan atau merusak tongkol jagung yang nantinya berakibat
penurunan hasil ataupun penurunan kualitas dari tongkol jagung tersebut, sehingga dia memiliki dampaknya dalam menurunkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman jagung. Oke ya, bagaimana caranya pengendaliannya? Yaitu adalah menggunakan trichoderma. Berguna sebagai parasit telur dari penggerek tongkol itu tadi, sehingga parasit atau telurnya itu tadi tidak bisa menetas. Oke, paham ya? Jadi kalau umpamanya saudara menanam tanaman jagung kemudian menemui ulat yang bentuknya seperti ini, dia adalah penggerek tongkol. Nah, ditandai dengan adanya sisa-sisa makanan ataupun kotoran yang dikeluarkan dari penggerek tongkol tersebut. Oke ya, dia berbentuk seperti ini. Oke, berikutnya hama berikutnya yaitu adalah penggerek batang. Nah, ada yang namanya penggerek tongkol, ada yang namanya penggerek batang. Nah, otomatis kalau umpamanya dari kata-katanya saja, judulnya aja dia penggerek batang, otomatis biasa ditemui di batang tanaman jagung. Nah, dia mengakibatkan yang namanya adalah sebentar. Oke ya, jadi di sini ada namanya adalah penggerek batang yang nantinya dia akan menyerang lebih ke bagian batang, sehingga ketika suatu tanaman khususnya jagung terserang oleh hama penggerek batang ini atau Ostrinia fumacalis. Nah, di sini nantinya batang jagung tersebut akan roboh, akan patah. Nah, ketika tanaman tersebut atau tanaman jagung batangnya patah, maka akan berpotensi besar tanaman tersebut akan mati dan tidak menghasilkan. Nah, bagaimana ciri-cirinya Pak terserang hama tersebut? Nah, ciri-cirinya adalah di bagian batang itu pasti ada semacam jejaknya. Nah, bedanya serangan hama dan penyakit itu adalah kalau umpamanya hama dia menyerang, dia pasti akan meninggalkan jejak. Entah itu adalah katakanlah sisa makanannya atau kotorannya seperti yang saya lingkari ini. Kemudian juga ada kerusakannya. Kerusakannya biasanya akan ada seperti gigitan. Kalau umpamanya katakanlah ini daun. Oke. Nah, dia akan ada semacam kerusakan gigitan dari mulut hama tersebut. Nah, itu biasanya akan sudah dipastikan bahwasanya tersebut adalah serangan dari hama, bukan penyakit. Nah, kalau penyakit bedanya adalah penyakit itu dia akan menyerang dari serentak seperti itu, dan kemudian tidak ada jejak hama atau mungkin kotoran atau mungkin dari gigitan itu tersebut. Nah, itu adalah penyakit. Nah, biasanya nanti kita akan bahas nanti bagaimana contohnya penyakit-penyakit yang sering menyerang dari tanaman jagung itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke penggerek batang. Nah, hama ini menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman jagung. Nah, maksudnya adalah bisa fase vegetatif, bisa fase generatif seperti itu. Kemudian hama ini memiliki fase hidup yang pendek, yaitu hanya kisaran 22 hari sampai 45 hari saja. Nah, hama ini aktif pada malam hari atau nokturnal. Dia hanya aktif pada malam hari untuk meletakkan telurnya. Nah, di bagian bawah daun. Sehingga maksudnya di bagian bawah daun adalah dia meletakkan telur-telurnya itu di bagian bawah. Ini umpamanya daun ya, ini daun, kemudian ini batangnya, dia akan meletakkan di bagian bawahnya ini. Oke, kalau ini akan atas, nah ini dia bagian bawahnya. Oke, setelah menetas dia akan menjadi larva yang memakan apa saja yang dilaluinya, bisa daun, bisa batang ataupun tongkolnya juga. Oke, tapi kebanyakan dia akan di bagian batangnya, karena memang batang itu dia kan pada fase apapun pasti ada batangnya. Kalau umpamanya tongkol berarti dia kan akan di fase generatifnya. Tinggal si induknya penggerek batang ini dia meletakkan telurnya pada saat fase apa. Kalau umpamanya dia meletakkannya di fase vegetatif berarti kemungkinan besar yang terserang adalah di bagian batangnya. Kalau umpamanya generatif dia bisa saja menyerang bagian tongkolnya juga. Apapun yang di lalui si penggerek batang ya itu akan dimakan, karena tanaman jagung ini dia merupakan sumber makanan bagi si penggerek batang. Oke ya. Nah, biasanya akan ditemui jejak-jejaknya adalah seperti serbuk gergaji lah. Kalau umpamanya mudahnya itu serbuk gergaji, kemudian nanti lama-lama tanaman tersebut akan patah. Nah, pengendaliannya bagaimana dengan adanya trichoderma yang nantinya akan menjadi parasit telur dari predator
maksudnya akan menjadi parasit bagi si penggerek batangnya. Atau menggunakan predator alami yaitu Euborilia annulata dan Bacillus thuringiensis. Nah, maksudnya seperti apa Euborilia? Yaitu seperti ini. Nah, ini merupakan predator atau si yang nantinya makan si penggerek batang. Nah, ini yang namanya adalah pendekatan ekologi. Jadi dia menggunakan si musuh alaminya. Jadi kalau umpamanya saudara-saudara nanti menanam jagung, kemudian menemui Euborilia, maka jangan dibunuh karena dia ini hewan baik. Ini adalah teman Anda, kayak gitu. Jadi di sini kerennya, asiknya itu adalah kita harus mengetahui, harus mengenal siapa yang menjadi musuh, siapa yang menjadi lawan, kayak gitu. Itulah yang namanya pendekatan ekologis. Jadi kita juga harus berteman dengan serangga-serangga yang nantinya sebagai musuh alami dari hama tersebut. Nah, kalau umpamanya kita menggunakan insektisida atau penggunaan bahan kimia yang nantinya akan membunuh si penggerek batang ataupun hama lainnya, nah kemungkinan besar si predator ini juga akan berimbas, ya kan? Bisa mati ataupun kekurangan makanan, sumber makanan, karena sumber makanannya adalah si penggerek batang. Kalau umpamanya si penggerek batang ini hilang atau tidak ada, maka ya si Euborilia ini akan pergi mencari sumber makanan. Atau kalau umpamanya terkena insektisida juga, dia bisa mati juga, seperti itu. Nah, kemudian bagusnya hebatnya itu adalah hama itu dia bisa menyesuaikan lama-lama. Jadi kalau umpamanya dulu dengan dosis katakanlah 1 tutup botol per liter itu bisa sudah mengendalikan atau bisa mematikan hama penggerek batang, katakanlah seperti itu, maka lambat laun dia harus tinggi dosisnya, tidak bisa 1 botol lagi atau tidak bisa 1 tutup botol untuk per liternya, bisa harus ditingkatkan yaitu menjadi 2 tutup botol per liternya, kemudian nanti lambat tahun nanti akan menjadi 3 dan seterusnya, bahkan lama-lama akan kebal dengan bahan aktif dari insektisida tersebut. Nah, itulah mengerikannya nanti kalau umpamanya kita seringkali menggunakan masukan kimia ke hama ataupun gulma seperti itu. Oke ya, paham ya. Kemudian dari Bacillus thuringiensis ini nantinya tanaman akan diinjek oleh Bacillus dengan cara menggunakan seed treatment. Seed treatment itu adalah kita perlakukan tanaman tersebut mulai dari biji. Oke, dari biji. Jadi kita berikan bakteri Bacillusnya, kemudian kita campurkan ke bijinya, kemudian baru kita tanam. Maka harapannya tanaman yang nantinya akan tumbuh itu akan kebal terhadap serangan dari penggerek batang karena dia terdapat atau mengandung Bacillus thuringiensis nanti yang nantinya ketika dimakan oleh si penggerek batang tanamannya maka dia akan keracunan, maka dia akan mati kayak gitu. Oke ya, lanjut ya berikutnya. Ini juga ada yang namanya adalah hama perusak daun. Nah, hama perusak daun di sini banyak sekali contohnya. Ya bisa belalang, mohon maaf, sebentar. Oke ya, bisa belalang. Nah, di sini kalau umpamanya saudara-saudara ketahui, kalau umpamanya serangan hama itu ada ini ciri-cirinya. Tanaman yang dimakan atau bekas tanaman atau bekas serangan dari hama tersebut. Kalau tergantung dengan tipe mulut dari si hamanya, bisa penggerek atau pengunyah seperti ini, seperti belalang, maka dia akan menghasilkan kerusakan yang seperti ini. Ada bekas seperti gigitan. Ada yang namanya penghisap. Jadi dia semacam seperti nyamuk, dia menghisap cairan yang ada di tanaman tersebut. Nah, itu apa contohnya? Itu adalah kutu. Dia adalah tipe penghisap. Jadi setiap tanaman itu dia memiliki cairan. Oke ya, mohon maaf sebentar. Oke, tanaman itu dia memiliki cairan seperti ini. Ya, biru ini adalah cairan. Kemudian katakanlah ada si kutu. Ini adalah penghisapnya. Dia hisap di cairannya. Maka lama-lama dia akan mengering tanamannya. Kemudian akan mati. Nah, ini berefeknya seperti ini. Dia akan mengering karena cairannya sudah dihisap oleh si hama perusak daun khususnya kutu.
Oke ya, jadi kutu itu biasanya ditemui di sebelah bawah bagian daun. Karena kenapa? Kalau umpamanya kutu itu banyak atau mungkin hama atau mungkin telur itu disembunyikan di bagian bawah daun. Kenapa? Ya karena bagian bawah daun itu lebih sejuk, lebih hangat dibandingkan di bagian atasnya. Kalau umpamanya di bagian atas dia kan langsung terkena sinar matahari, ya toh. Nah kemungkinan dia tidak bisa menetas atau mungkin dia kepanasan sehingga dia bisa mati kayak gitu. Oleh karena itu penjarangan atau jarak tanam itu sangat berpengaruh. Kalau umpamanya terlalu dekat, kemudian terlalu lembab, itu akan terjadi serangan hama ataupun penyakit. Karena itu tadi, dia terlalu lembab. Kalau umpamanya dia jarang, kemudian ada sirkulasi udara, kemudian ada penguapan air yang nantinya itu akan mengatur kelembapan yang ada di sekitar tanaman tersebut sehingga lebih stabil. Nah, itu akan lebih sehat tanamannya. Ibaratnya kalau umpamanya kita selalu di tempat yang tertutup terus, jarang kita buka jendela, kemudian jarang kita korden kita buka sehingga tidak ada sinar matahari yang masuk ataupun pertukaran udara, maka ruangan tersebut tidak akan sehat. Itu sama halnya dengan tanaman juga kayak gitu ya, maka akan banyak penyakit, banyak hama ataupun yang lainnya untuk menyerang atau merusak kesehatan si makhluk hidup tersebut. Itu sama halnya dengan adanya sistem penjarangan atau mungkin jarak tanam. Nah seperti itu berguna untuk mengatur yang namanya adanya peledakan hama ataupun serangan hama itu tadi. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut berikutnya, penyakit tanaman. Nah, khususnya di penyakit tanaman jagung. Nah, oke, kita harus tahu terlebih dahulu penyakit tanaman itu apa sih, ya kan? Kalau sebelum kita mengenal bagaimana cara pengendaliannya, ya kita harus mengenal terlebih dahulu sebenarnya penyakit itu apa. Kalau umpamanya tadi kawan-kawan atau saudara-saudara semuanya sudah mengenal jagung itu apa, kemudian bagaimana cara menanamnya, teknik budidayanya hingga dengan panennya, kemudian mengenal yang namanya hama penyakit yang sering menyerang jagung, maka harus tahu hama itu tadi apa, penyakit itu apa, kayak gitu. Nanti baru kita mengenal bagaimana caranya pengendaliannya dan jenisnya. Oke ya, tadi sudah mengenal hama itu apa, kemudian kita lanjut ke penyakit tanaman. Nah, penyakit tanaman memiliki arti bahwasanya adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, ataupun cacing nematoda yang nantinya akan menyerang bagian-bagian tumbuhan tertentu. Oke ya, jadi penyakit tanaman itu disebabkan oleh atau gangguan tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, apa itu mikroorganismenya? Bisa berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, ataupun cacing nematoda yang nantinya akan menyerang bagian-bagian tertentu suatu tanaman. Oke, sudah mengenal dari penyakit tanaman. Kemudian kita mengenal apa sih penyakit yang sering menyerang pada tanaman. Nah, tanaman jagung yang terserang penyakit khususnya yang pertama adalah bulai jagung akan memiliki gejala berupa daun berwarna kuning, keputih-putihan, dan bergaris sejajar dengan urat daun yang tampak kaku. Nah, pasti saudara-saudara semuanya tidak asing dengan penampakan penyakit jagung seperti ini. Oke ya, ini namanya adalah bulai jagung. Nah, kenapa bulai? Karena dia berwarna putih. Nah, dari kata mudahnya itu adalah dari kata bule, ya kan? Nah, bulai jagung ini disebabkan karena adanya jamur. Jadi dia bisa menyebar ke tanaman lainnya dengan perantara angin, sehingga harus segera dikendalikan. Bagaimana Pak cara pengendaliannya? Yaitu dengan cara memberikan perlakuan seed treatment lagi, yaitu adalah perlakuan dengan pemberian suatu fungisida. Karena ini jamur, berarti pengendaliannya adalah dengan fungisida. Oke, kalau umpamanya
pengendalian serangga, dia berarti menggunakan insektisida. Oke, kalau umpamanya pengendaliannya adalah gulma, masalah dengan tumbuhan lainnya yaitu dengan menggunakan herbisida. Ya, nah saudara-saudara harus paham ini 3 modal ini. Fungisida itu untuk apa, insektisida untuk apa, herbisida untuk apa. Oke, sudah paham ya. Nah, yaitu adalah dengan menggunakan seed treatment, yaitu adalah fungisida. Fungisidanya yang biasa digunakan apa? Biasanya bisa menggunakan Ridomil Gold. Oke, ini seperti yang di sini, dia produknya Syngenta juga. Nah, harapannya ketika kita menggunakan seed treatment ini, serangan bule itu dia bisa tahan terhadap serangan bule. Oke, nah di sini ini mohon maaf bukan nama, tetapi pengendalian penyakit. Nah, di sini kalau umpamanya nanti ada tanaman saudara yang sudah terkena, salah satu cara pengatasannya adalah dengan mencabutnya kemudian membakarnya. Seperti itu. Jadi, kalau umpamanya sudah terkena bule seperti ini, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, bagaimana cara menyelamatkan tanaman lainnya? Yaitu adalah dengan cara menjabutnya kemudian membakarnya. Seperti itu. Oke ya, paham ya. Kemudian apa sih Pak efeknya kalau umpamanya sudah terkena bule? Kalau sudah terkena bule, tanaman tersebut sudah dipastikan nanti tanamannya adalah kerdil dan tidak bisa menghasilkan tongkol, sehingga tidak atau bisa menurunkan hasil dari tanaman jagung yang dibudidayakan oleh saudara-saudara semuanya. Sehingga ini adalah salah satu momok penyakit yang terjadi di tanaman jagung. Nah, sekarang banyak perusahaan biji yang membuat suatu varietas yang dimana varietas tersebut akan tahan bule, sehingga dia bisa terkena tetapi sangat sedikit seperti itu, atau bahkan dia sudah kebal terhadap penyakit bule ini. Nah, ini banyak sekali suatu produk-produk yang varietasnya tahan terhadap bule untuk sekarang ini, sehingga ini bisa dikendalikan dengan cara yang pertama adalah bisa dengan menggunakan seed treatment atau menggunakan varietas yang tahan bule. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya adalah yang sering kita temui adalah defisiensi unsur hara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan defisiensi unsur hara? Defisiensi unsur hara adalah suatu peristiwa kurangnya kebutuhan hara. Jadi kalau umpamanya ada tanaman yang dia harusnya membutuhkan unsur nitrogen sebesar 10%, katakan seperti itu, ternyata tanaman tersebut hanya bisa menyerap 2%. Berarti dia akan kurang sebesar 8%. Nah, inilah yang dimaksud dengan defisiensi unsur hara. Dia kekurangan unsur hara yang seharusnya dibutuhkan. Nah, tanda-tanda yang diperlihatkan oleh tanaman sebagai akibat kekurangan suatu unsur hara atau kelebihan unsur hara antara lain seperti ini penampakannya. Jadi kalau umpamanya daun sehat, dia itu akan berwarna hijau mengkilat, kemudian dia tampak sehat seperti itu. Tetapi kalau umpamanya suatu saat dia kekurangan nitrogen, dia akan menyebabkan beberapa warna daun. Kalau umpamanya kekurangan nitrogen, dia akan berwarna lebih kuning. Kemudian kalau umpamanya kekurangan fosfor, dia akan berwarna ungu. Kemudian kalau kalium juga dia akan berwarna kuning. Bedanya adalah di nitrogen dia diawali di pinggir. Kalau kalium dia langsung ke arah tulang daunnya. Oke, kalau kekurangan magnesium dia akan berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau yang membentuk garis seperti itu. Oh, ini berarti kekurangan magnesium. Kemudian kalau kekeringan dia akan mengeluntung. Mengeluntung itu akan melipat. Nah, kenapa kalau umpamanya suatu tanaman itu kekurangan atau kekeringan unsur hara melipat seperti ini? Karena untuk mengurangi kehilangan air. Kalau umpamanya dia tidak melipat, otomatis luas permukaan daunnya dia akan lebar, sehingga air akan banyak yang hilang. Makanya dia melipat, dia semakin tipis, sehingga air yang hilang itu semakin sedikit. Nah, ini adalah bentuk pertahanan diri dari suatu tanaman. Nah, berikutnya kalau umpamanya dia kena penyakit seperti ini, dia tidak, sekali lagi dia tidak meninggalkan kerusakan atau mungkin bekas-bekas dari makanan seperti yang terjadi pada serangan hama. Oke, berikutnya kalau umpamanya zat kimia ini yang dimaksud adalah bisa karena herbisida,
bisa karena mungkin adanya hujan asam ataupun yang lainnya, dia akan mengering seperti ini. Oke ya, jadi tanaman itu pintar. Kalau umpamanya dia kekurangan suatu unsur hara, maka dia akan memberikan warna-warna yang berbeda-beda. Kalau nitrogen dia seperti ini, kalau umpamanya fosfor itu seperti ini, kalau magnesium seperti itu. Oke, maka kita harus bisa membaca suatu keadaan dari tanaman yang kita budidayakan. Sehingga kalau umpamanya saudara-saudara semuanya menemui suatu kejadian yang dimana tanaman tersebut mengalami defisiensi unsur hara, maka cara pengendaliannya adalah ya dengan penambahan unsur hara yang kurang tersebut. Kalau umpamanya kurang nitrogen, ya otomatis harus ditambahkan nitrogen, tidak mungkin ditambahkan fosfor seperti itu. Kalau umpamanya kekurangan magnesium, ya ditambahi pupuk Mg kayak gitu, ataupun yang lainnya. Kalau kekeringan, ya berarti harus ditambahi penyiramannya. Oke ya, itu adalah salah satu cara pengendalian dari unsur atau defisiensi unsur hara yang terjadi khususnya di tanaman jagung. Oke ya, paham ya? Tuh, oke, mohon maaf. Nah, kemudian ada yang namanya pasca panen. Nah, apa yang dimaksud dengan pasca panen? Kalau umpamanya kita sudah mengetahui budidaya tanaman jagung hingga dengan panen, kemudian hama dan penyakit yang sering muncul pada tanaman jagung dan bagaimana cara pengendaliannya, maka kita ada satu lagi tahapan. Kalau umpamanya sudah panen, kita apakan? Mungkin kita simpan, mungkin kita olah menjadi tepung, kita olah menjadi jagung bakar ataupun nasi jagung. Nah, itu seperti apa? Nah, proses itulah yang dinamakan dengan pasca panen. Oke ya, pasca itu adalah sesudah, panen itu adalah ya panen. Berarti kalau umpamanya dua kata ini dihubung adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian atau hasil panen segera setelah komoditi tersebut dipanen. Berarti kalau umpamanya sudah dipanen, mau diapakan ini? Langsung digiling, Mbak. Oke, berarti itu pasca panennya adalah dengan menggiling jagung tersebut. Oh, dikeringkan dulu, Pak, kayak gitu. Oh iya, berarti pasca panennya adalah dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Sehingga semua yang dilakukan dari hasil panennya suatu komoditi untuk apa? Untuk pasca panennya adalah memiliki tujuan untuk mencegah susut bobot, kemudian untuk memperlambat perubahan kimiawi, mencegah adanya kerusakan terhadap hasil panen kita, ataupun untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu hasil panen. Nah, itu yang dinamakan oleh atau dinamakan dengan pasca panen. Katakanlah kalau umpamanya dijual dalam bentuk jagung utuh seperti itu. Nah, ini dia akan memiliki nilai jual yang lebih murah dibandingkan ketika jagung ini kalian buat sebagai tepung maizena, kemudian mungkin dijual sebagai jagung bakar ataupun mungkin nasi jagung yang katakanlah semula per tongkolnya ini katakanlah 2000. Nah, ketika kalian jual ke menjadi jagung bakar, dia menjadi 5000. Nah, inilah yang dimaksud tujuan dari adanya pasca panen adalah meningkatkan nilai ekonominya. Oke, semua kegiatan yang dilakukan setelah proses pemanenan yang berfungsi atau bertujuan untuk mencegah adanya susut bobot, kemudian adanya kerusakan fisik terhadap apa yang sudah kita panen, yang kemudian juga akan meningkatkan nilai ekonominya, ya itulah yang dimaksud dengan pasca panen. Oke ya, paham ya saudara-saudara semuanya ya. Oke, kita lanjut. Mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini mengenai hama dan penyakit tanaman jagung serta pasca panennya. Harapannya adalah dengan kita sudah mengenal tanaman jagung itu apa, morfologinya apa, fisiologinya apa, kemudian bagaimana cara teknik menanam tanaman jagung yang sesuai dengan syarat tumbuhnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan yang optimal juga dari adanya pengendalian hama dan penyakit, sehingga kita bisa menjadi suatu praktisi atau pertanian yang nantinya mengetahui seluk-beluk mengenai tanaman jagung tersebut dan bisa menerapkan suatu usaha pasca panen yang nantinya bisa meningkatkan nilai atau memperbanyak atau meningkatkan nilai keuntungan dari saudara-saudara semuanya selaku praktisi atau nantinya yang akan mengusahakan budidaya tanaman jagung. Itu saja yang biar bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah khasanah ilmu saudara-saudara semuanya, khususnya juga untuk saya. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun penjelasan yang mungkin kurang dipahami oleh saudara-saudara semuanya. Nanti jika ada yang belum paham, silahkan untuk menanyakan atau menyampaikan pertanyaannya di kolom yang memang sudah disediakan atau tempat yang sudah disediakan. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.